Kiai ada bagian dari apa yang disebut sebagai perintis, dan kemudian Kiai juga menjadi bagian penyelamat dari seluruh proses perjalanan PKB ini. Karena itu deal yang kita lakukan dengan para Kiai adalah sejauh mungkin konsistensi PKB sesuai dengan aspirasi dan cita-cita perjuangan NU dan Kiai, terutama pesantren. Saya yakin deal itu akan menjadi kekuatan yang abadi. Saya melihat dengan kasus pilkada Jawa Timur, kayaknya itu basis NU itu terbelah. Terlihat dari kompetisi yang sangat sengit dari Kofifa dengan Saifullah, yang sebenarnya dua-duanya adalah kadernya NU. Bagaimana Anda melihat ini? Memang fenomena pilkada fenomena yang agak baru dan terus terang menjadikan antisipasi baru bagi seluruh kekuatan, terutama partai politik dan juga kita kalangan warga PKB dan NU. Pendekatan personal dari para kandidat baik pilkada tingkat kabupaten maupun provinsi, terutama kasus Jawa Timur, adalah sangat penting dan menentukan. Banyak kiai yang sudah memiliki hubungan langsung dengan satu kandidat, banyak juga kiai yang berkaitan dengan kelembagaan dukungan itu. Nah, disinilah yang menjadi semacam beban dan agenda agar bagaimana antara aspirasi yang bersifat individual kita jembatani dengan aspirasi yang bersifat kelembagaan. Tapi ironisnya, calon gubernur dari PKB justru tidak dipilih orang, peringkat yang kelima. Ya. Memang di basisnya loh. Betul. Ya. Memang zaman itu ketika melakukan seleksi calon gubernur yang ada di Jawa Timur, ada kesalahan dan prosedur yang tidak ditempuh dengan baik. Kita harus akui naiknya calon PKB yang namanya Pak Ahmadi itu tidak menyerap seluruh potensi dan aspirasi kekuatan baik di kalangan NU sendiri, kalangan pesantren, kalangan kiai. Hanya diputuskan oleh dalam tanda petik beberapa gelintir orang pengurus yang menurut saya waktu itu adalah menyalahi prosedur. Dan karena itu bagi kami kesalahan menentukan pilihan yang tidak mampu menyerap seluruh eksponen inilah yang harus diperbaiki. Karena itu kami pengurus yang baru ini bertekad untuk bagaimana mekanisme yang kita miliki itu dilaksanakan dengan konsisten, dengan kemampuan menyerap seluruh potensi yang ada. Berapa yakin Anda jadi kiai itu akan terus membackup PKB kalau lihat polarisasi yang terjadi di pilkada? Ya, pilkada dan pilihan pemilu partai politik memang pengalaman baru yang saling harus ditata. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana agar langkah-langkah partai ini memiliki kontribusi positif untuk menjaga seluruh irama perjuangan para kiai. Misalnya sebetulnya apa produk politik, produk hukum, produk undang-undang yang sudah diperjuangkan PKB ini sesuai dengan aspirasi pesantren, kiai, dan ulama NU. Misalnya apa? Misalnya, apakah sistem pendidikan nasional ini betul-betul memberi warna dan ruang kepada pendidikan moral dan agama atau akhlak misalnya? Apakah undang-undang Sisdiknas ini sudah memberi ruang aspirasi bagi cara mendidik pesantren ini? Ada di dalam undang-undang sistem pendidikan itu. Atau dalam APBN kita, sudahkah memberi saluran bagi keseimbangan antara pendidikan moral agama dengan pendidikan umum? Inilah yang kemudian, alhamdulillah secara konsisten sejak 99, DPR PKB telah mampu memperjuangkan aspirasi keseimbangan pendidikan ini antara pendidikan spiritual berbasis agama dengan pendidikan umum. Tidakkah itu bisa diklaim oleh partai lain? Ya, semua bisa mengklaim, tetapi insya Allah semua pesantren dan kiai tahu persis mana yang menjadi indikator perjuangan PKB yang berbasis Islam tetapi sangat inklusif, berbasis Islam tetapi memberi ruang yang terbuka bagi keberbahagiaan di antara sistem yang ada. Kita lihat ini ada bagaimana hasil survei bahwa lembaga yang paling bisa menyuarakan rakyat itu siapa sih sebetulnya. Ini kelihatan bahwa media massa 31%, ormas 24%, birokrasi 11%, partai 11%, lembaga lain 1%. Kalau kiai-kiai dan dengan pesantrennya itu kita bisa masukkan
di lembaga sini, Ormas. di Ormas,